Terus ketika kabinet Dwi Kora didemisionerkan dengan suatu pembacaan ya oleh Letkol Untung di RRI pada tanggal 1 Oktober, ring pertama mengatakan ini kudeta. Karena tiada seorang pun berhak mendemisionerkan kabinet yang pada waktu itu didemisionerkan oleh Letkol Untung. Padahal yang berhak dan berwenang hanyalah presiden mendemisionerkan kabinet, maka dengan demikian itulah awal dari kudeta. Sebetulnya awal kudeta adalah pembunuhan dari para pahlawan revolusi itu tahap pertama. Kemudian tahap kedua adalah suatu pernyataan di RRI tersebut. Itu rentetan kedua, makanya oleh Cornell Paper dinyatakan kudeta merangkak. Memang aksinya Soeharto ini sangat berlainan dengan kudeta-kudeta yang terjadi di dunia. Apakah itu oleh Jenderal Lonol terhadap pemerintahan Pangeran Sihanouk, ataukah Saddam, ataukah Gaddafi, ataukah Pinochet, yang aksinya adalah betul-betul yang pertama yang di target adalah number one. Tapi ini lain. Soeharto sangat pandai bermain di belakang layar. Kemudian yang diutamakan pertama adalah pahlawan revolusi, para jenderal yang sedang mengabdi untuk suatu perjuangan konfrontasi pada waktu itu dengan Malaysia. Kemudian itulah yang aksinya berlanjut lagi dengan suatu pemaksaan. Ada beberapa jenderal yang mendatangi Presiden Soekarno di Bogor dengan suatu tekanan untuk menyerahkan kekuasaan kepada Soeharto. Hingga tekanan itu pun kalau mungkin masih ingat apa tidak, pada waktu itu tekanannya juga ada moncong armada ke-7 yang di Singapura sudah siap sedia. Bahwa Bung Karno ini harus memang lengser. Dan itu direstui oleh Amerika yang sangat piawai pakar di dalam kudeta-kudeta negara-negara berkembang adalah CIA. Ini pasti banyak orang-orang CIA di Republik Indonesia. Sekarang ini ya mereka pasti melihat, menguping, mengintai, silahkan saja. Saya sebagai putri dari presiden pertama saya tidak gentar. Saya hadapi jika mereka tidak senang dengan kenyataan kesalahan apa yang mereka perbuat. Karena nyatanya memang di dalam politik pada waktu itu ada perang Vietnam, Amerika keok. Pada waktu itu ada politik bahwa Bung Karno membantu secara politik di Konferensi Asia Afrika agar RRT menjadi anggota PBB. Itu pun juga menjadi suatu realita politik sekarang dan juga pemegang veto di Dewan Keamanan PBB. Jadi rentetan keseluruhan politik internasionalnya sangat jelas, campur tangan daripada Amerika yang selalu suka merusak ketidaksenangan mereka kepada kemajuan negara-negara berkembang. Mbak Sukma, waktu itu pasti udah belasan tahun juga lah usianya. Apakah ketika G30 SPKI itu yang namanya Soeharto sudah sehebat yang Mbak Sukma gambarkan?
Karena Pangkostrat waktu itu sangat jauh di bawah sekali. Di atasnya ada Jenderal Nasution, ada Jenderal Yani, bahkan ada jenderal-jenderal yang jadi pahlawan revolusi yang sejajar dengan Jenderal Soeharto ketika itu pun banyak sekali. Apakah sehebat yang Mbak Sukma gambarkan itu? Setahu saya jenderal yang ada masuk dan diajak rapat dan berdiskusi secara intim hanya yang saya lihat ya adalah memang Jenderal Ahmad Yani. Sampai saya diperkenalkan kepada beliau dan seorang jenderal memang yang saya kagumi karena gagah ya, orangnya gagah. Terus tidak pernah saya melihat Soeharto ada berdiskusi dengan bapak saya. Jadi yang paling intim memang di dalam suatu diskusi politik adalah almarhum Pak Yani. Selain menteri-menteri ya. Kemudian juga ada catatan, ini sangat kunci sekali. Ini pelaku yang membuat suatu buku pledoi dari Kolonel Alatif. Dia pelaku dari G30S. Dan di sini dia menyatakan Soeharto terlibat G30S. Di dalam analisa saya, G30S itu bukan hanya sekedar suatu aksi, tetapi adalah suatu judul grup. Grup tentara segelintir dari Cakrabirawa yang dipimpin oleh Letkol Untung dan dari Kodam Jaya yang dipimpin juga oleh Kolonel Latif. Jadi segelintir pasukan Angkatan Darat ini, TNI Angkatan Darat ini yang beraksi untuk menculik sampai kok ada pembunuhan juga. Di sini nyata sekali bahwa apakah Latif menganggap di atasnya dia dan Untung itu Soeharto? Ya begitu, karena sebelum dia melakukan aksi dengan pasukannya menculik para pahlawan revolusi, saya sampai kejar dia di penjara waktu itu masih hidup. Saya kejar, saya tanyakan, Pak Latif apa ceritanya pada waktu itu? Dia selalu bilang dan seperti apa yang dia tuliskan, dia bilang, saya sudah lapor sama siapa Pak? Saya lapor sama Pak Harto. Artinya ngapain kok lapor sama Pak Harto bahwa pasukan sudah siap untuk bergerak menculik para pahlawan revolusi. Kenapa pada Soeharto? Itu kunci. Kenapa bukan kepada Pak Yani umpamanya? Atau kalau, ini juga disebutkan di sini, kalau memang Soeharto tidak setuju dengan G30S, dia bisa lapor ke atasannya, yaitu Menpangat Ahmad Yani. Ya, oke, itu pengakuan Latif. Tapi apakah Latif sendiri punya bukti bahwa dia melapor ke Soeharto? Saya kira ya Bung Karni, orang yang sudah tersiksa, teraniaya di penjara bertahun-tahun busuk ya dengan lukanya, tidak mungkin berbohong. Dia akan sangat jujur dengan nuraninya, dengan sukmanya. Dia sangat menyesali, kecewa, sedih karena dia dikhianati oleh Soeharto. Artinya ada suatu konspirasi, tadinya Soeharto akan mendukung gerakan tersebut, tapi ternyata di mereka ini yang menjadi, kalau di sepak bola kan gelandang ya, yang menyerang, penyerang ini malah justru dibasmi, dilibas seperti katanya Bung Nurdin gitu loh.